selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan bahas sekolah rakyat. Sudahkah merakyat? Dan tentunya siaran pagi hari ini diperdengarkan di 50-an radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Juga Anda dengarkan melalui streaming di kbr.id dan Anda bisa tonton langsung melalui channel YouTube KBR Media. Karena siaran pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak menerima interaksi pendengar teman KBR. Dan tentunya hari ini termasuk spesial juga ya, karena saya langsung berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, SRMA 13 Bekasi. Dan tentunya juga saya sudah bersama dengan tiga narasumber pagi hari ini. Dari Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 13 Bekasi ada Ibu Lastri Hajarwati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, salam kenal. Salam kenal, selamat pagi. Kemudian juga dari Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi Ibu Rino Budiarti AKS MSI. Selamat pagi Bu Rino. Assalamualaikum, selamat pagi. Juga dari JPPI ada Pak Ari Hardianto, Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Iya, terima kasih sudah bersedia siaran pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Dan tentunya kami tidak hanya berempat saja, karena kita sekarang berada di SRMA 13 Bekasi. Sudah ada juga siswa-siswi dari SRMA 13 Bekasi. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin lebih semangat lagi sambil kasih yel-yel dulu kali ya. Mungkin dari kepala sekolahnya Ibu, silakan. Boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, NKRI, harga mati, Sekolah Rakyat cerdas bersama, tumbuh setara. SR Sayangi orang tua, hormati guru. Kemensos. Selalu ada. Oke, terima kasih semuanya. Wow. Keren, luar biasa. Nanti kita juga mungkin mau tanya dulu nih sama teman-teman yang hadir di sini dari SRMA 13 Bekasi. Lagi pelajaran apa tadi nih? Lagi sebelum kita ikut siaran di sini. Ekonomi ya. Oke. Berarti satu kelas semua atau berbeda? Ini satu kelas. Oh, satu kelas. Ya. Yang totalnya ada 20 per kelas ya. Oke. Lebih lanjut kita akan bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya. Dan kita tahu sekolah rakyat ini memang baru berjalan sebulan, tapi memang sayangnya sudah diterpa beragam masalah juga gitu ya. Di awal peluncuran ada 143 guru sekolah rakyat yang mundur karena mengeluhkan lokasi sekolah yang jauh. Dan ada seratusan siswa juga batal bergabung dengan berbagai alasan. Salah satunya seperti ketidaksiapan tinggal di asrama dan juga memilih bersekolah di sekolah yang reguler. Namun selain itu kekhawatiran akan potensi munculnya stigma sekolah kelas 2 juga terus membayangi. Seperti dampak lanjutannya juga bisa mengarah pada diskriminasi dan juga tekanan psikologis pada anak karena harus tinggal di asrama, kemudian juga jauh dari keluarga serta kualitas dan keberlanjutan program juga menjadi pertanyaan. Tapi di tengah segala permasalahan itu tentunya masih ada asa yang dititipkan oleh para orang tuanya dan juga anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ini. Dan apakah yang bisa dimaknai dari perjalanan awal sekolah rakyat ini dan bagaimana mestinya pemerintah bersikap dan apa dampaknya bagi keberlanjutan sekolah rakyat. Pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan ketiga narasumber dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Ibu Lastri, juga dari Dinas Sosial ada Ibu Rino dan juga dari JPPI ada Pak Ari. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Mungkin bisa selamat pagi Pak. Pagi. Oke. Bu Lastri dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Gimana nih Bu situasinya selama 1,5 bulan ini? Kemudian juga bisa dikatakan soal komposisi jumlah tenaga pengajarnya, kemudian juga jumlah murid di SRMA 13 Bekasi ini ada berapa? Silakan. Baik, terima kasih Kak Naomi atas pertanyaannya. Untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini ada 180 siswa. Mereka dari kota dan kabupaten Bekasi. Ada 105 putri dan 75 putra. Alhamdulillah sudah 1,5 bulan mereka berada di sekolah rakyat dan belajar, berinteraksi, bersosial. Untuk jumlah gurunya ada 20 guru. Ya, kemudian mereka terdiri dari tenaga P3K yang direkrut oleh Kemensos dan 1 guru agama yang ASN ya. Kemudian ada 18 wali asuh
Karena wali asuh ini, satu orang wali asuh ini memegang 10 siswa. Satu wali megang 10 siswa ya, oke. Kemudian wali asuh ini dari tenaga PKH ya Bu ya, PKH Kemensos. Kemudian ada wali asrama. Wali asrama di sini ada 7, jadi ada asrama putra, ada 4 orang, asrama putri ada 3 orang. Itu dari pendamping Rehabilitasi sosial. Ya, rehabilitasi sosial tenaganya. Nah, kemudian ada juga dari Tagana. Tagana ini tim tanggap bencana yang diturunkan ke SR untuk tenaga keamanan, kemudian kebersihan dan juga dapur. Ya, kemudian juga ada dari TKSK itu sebagai tendik atau tenaga pendidik TU ya. Ada TU, operator dan bendahara sekolah itu dari TKSK. Jadi yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini 20 guru dan 34 tendik tadi, terdiri dari wali asuh, wali asrama, keamanan, kebersihan, juru masak dan operator, bendahara dan administrasi. Oke. Lalu kalau dari sisi perekrutan guru gitu ya atau tenaga didik tadi ya tendik gitu kan sampai dengan ratusan murid di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini. Ini gimana Bu mekanisme terus juga asesmennya dan tantangan-tantangannya lah ya, itu apa yang dihadapi selama ini Bu Lastri? Baik Kak Naomi, jadi untuk siswa ini kita tidak ada pendaftaran. Jadi siswa ini adalah direkrut berdasarkan data DTSN ya Bu ya. DTSN atau dari Desil 1 dan Desil 2 yang disurvei oleh tim dari Dinsos. Dan kemudian setelah disurvei dan dipastikan mereka memang dari Desil 1 dan Desil 2 yang memang berhak untuk di sekolah rakyat dan siap. Nah itu dengan menandatangani surat kesiapan ya baik siswa dan orang tua baru di SK-kan oleh Dinsos dan dikirimkan ke kami. Itu untuk siswa. Nah, kemudian untuk guru ini perekrutannya adalah melalui mekanisme perekrutan P3K, BKN dan Kemensos. Jadi kementerian ini saling bekerja sama. Termasuk saya kepala sekolah juga dari Disdik direkomendasikan, kemudian diseleksi oleh Kemendikbudristek, Kemendikdasmen. Nah, kemudian dari Kemendikdasmen diserahkan ke Kemensos. Di Kemensos juga kami diseleksi lagi. Jadi seleksinya bertahap dan sudah ada 163 kepala sekolah ya sekarang se-Indonesia yang merupakan hasil seleksi dari mekanisme yang sudah ada. Nah untuk guru agama ini dari perekrutan dari Kemenak, jadi penugasan dari Kemenak. Nah untuk tendik tadi ini dari Dinas Sosial dari Kemensos, jadi ada mekanismenya juga. Jadi untuk PKH dan Reksos itu adalah tenaga P3K ya Bu ya, P3K Kemensos yang selama ini ada di lapangan. Nah sekarang difokuskan kepada sekolah rakyat. Seperti itu. Oke, makasih penjelasannya Bu Lastri. Kita ke Bu Rino dulu nih. Bu Rino, soal perekrutan guru tadi udah dijelasin juga kan sama Ibu Lastri. Nah soal SRMA Bekasi ini gitu ya, kan sudah berjalan 1,5 bulan tadi seperti yang disebutkan di awal. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman KBR yang sedang menyimak dan juga mendengarkan gitu ya, kendala-kendala yang dihadapi selama ini seperti apa gitu selama perekrutan, kemudian juga awal dirintisnya gitu kan dari Dinas Sosial ketika awal merintisnya seperti apa, dan kenapa pemilihan lokasi di Bekasi ini alasan-alasan tertentunya seperti apa Bu Rino? Oke, iya. Makasih Kak Naomi. Kalau untuk peran dari Dinas Sosial Kota Bekasi sendiri mungkin sama dengan peran kota kabupaten lainnya di Indonesia terkait dengan Dinas Sosial. Saat perekrutan sebenarnya bukan merekrut ya, tapi mencari kategori, karena ini kan sebenarnya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Targetnya itu dari program nasional Pak Presiden itu adalah penghapusan kemiskinan ekstrim di tingkat pendidikan. Karena untuk data sendiri kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait data Dapodik ya yang dari teman-teman di sekolah gitu. Tapi datanya juga disinkronkan dengan data-data yang ada di DTSN, data terpadu sosial dan ekonomi nasional. Itu kita padukan. Kita juga bekerja sama dengan BPS tingkat Kota Bekasi. Jadi untuk data itu melalui verifikasi dan validasi ke
teman-teman di wilayah melalui pendamping tadi yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu ada pendamping rehabilitasi sosial, ada pendamping keluarga harapan, ada juga pendampingan kita bersama-sama dengan BPS, bersama-sama memverifikasi dan validasi kategori yang desil 1, desil 2. Nah, di situ pun bukan kendala tapi banyak cerita lah, karena kan teman-teman untuk calon siswa-siswi ini ada desil 1, desil 2 akan berbeda dengan teman-teman yang umum lainnya gitu. Seperti itu sih. Tapi kenapa kita memilih juga tempatnya di STPL ini, karena kebetulan untuk kan wilayah Kota Bekasi ini nggak luas. Ya. Jadi kita masih ada hambatannya terkait lahan sebenarnya. Karena salah satunya paling utama untuk mendirikan sebuah boarding school, karena sistemnya boarding school ya Bu Kepala Sekolah, itu minimal tuh 5 hektar harus tersedia di wilayah kota kabupaten. Ini yang menjadi PR kita bersama khususnya di Kota Bekasi. Baik. Mencari lahan itu nggak mudah di Kota Bekasi Ya. gitu, seperti itu sih. Oke, nanti mungkin cerita lebih lanjut lagi kita akan bahas, tapi mau tanya dulu dari JPP ini Pak Ari, gimana nih Pak, seperti apa catatan dari JPPI terkait dengan mungkin yang disampaikan oleh Bu Lastri dan juga Bu Rino, evaluasinya gimana selama ini soal sekolah rakyat? Pertama, kita perlu sampaikan juga bahwa sekolah rakyat adalah program niat baik dari pemerintah gitu ya, dalam konteks untuk menghapus kemiskinan. Namun memang ada beberapa catatan yang memang sedari awal sekolah rakyat ini lagi dibahas, kami selalu beraudiensi memberikan catatan-catatan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, DPR, dan Kementerian Sosial. Terkait pertama bahwa memutus angka anak putus sekolah itu tidak bisa kita pukul rata semua. Artinya dianggap semua bisa dilakukan dalam 1-2 program. Ya. Karena per Agustus 2025 sekarang ada 3.900.000 sekian anak putus sekolah. 76%-nya itu adalah karena faktor ekonomi. Dan sekolah rakyat yang hari ini existing, sebulan ini existing, itu hanya mampu menampung 0,33% anak putus sekolah karena ekonomi. Jadi ini perlu dievaluasi untuk menjadi early warning gitu loh, bahwa memutus angka anak putus sekolah itu tidak cukup dengan 1-2 program, apalagi program yang yang terkesan fantastis seperti ini. Pertama, perlu kita tengahi di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1445 pasal 31 itu menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak. Ya. Jadi bukan bantuan sosial. Jadi yang hari ini terlihat adalah sekolah rakyat ini menggunakan mekanisme bantuan sosial, bukan pemenuhan hak itu sendiri. Baik. Nah, itu juga perlu dievaluasi atau paling tidak jadi bahan renungan para pejabat publik ya, menteri atau DPR gitu, pejabat publik, untuk kemudian bisa melihat apakah sentuhan ini sudah benar menyentuh akar masalah kemiskinan melalui pendidikan, investasi pendidikan itu sudah tepat. Tapi apakah dengan menggunakan mekanisme bantuan sosial ini tepat atau belum? Nah, ini perlu dievaluasi. Menurut kami belum, karena pendidikan menurut pasal 31 tadi itu adalah hak. Terus yang kedua tadi juga disampaikan, kami sebelum kesini sering membersamai sekolah rakyat di beberapa daerah, khususnya di Banten ya, dan di Jakarta. Memang banyak cerita teman-teman PKH itu untuk menggait anak-anak ini penuh dengan perjuangan seperti misalnya karena mereka ini tidak semua ingin berasrama satu. Terus kedua, mereka masih ingin menghendaki masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya. Ada juga orang tua yang nggak mau dipisahkan oleh anaknya karena anaknya ini membantu orang tuanya. Nah, ini cerita-cerita ini perlu dijadikan juga evaluasi oleh pemerintah gitu. Apakah ini sudah tepat gitu? Sekolah rakyatnya sudah tepat, program ini tepat.
tapi pendekatannya apakah sudah tepat atau belum. Menyambung tadi Pak Ari berbincang gitu ya soal pendidikan ini adalah hak begitu ya Pak, Anda sampaikan juga, dan bukan bantuan sosial gitu. Nah mungkin bisa ditanggapi dulu dari Ibu Rino menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ari, juga nanti Bu Lastri bisa menanggapi, silakan. Iya, kalau mengenai bantuan sosial kita kembali ke program ya. Kalau kita melewati dari program yang ditentukan oleh di atas juga kami nggak berani gitu. Karena di tingkat daerah kota bagaimana nomenklatur itu sudah diatur di atasnya gitu. Kalau untuk yang SR ini adalah memang juga menjadi program dari pemerintah pusat. Jadi ya mau nggak mau kita harus wajib melaksanakan itu karena menjadi outputnya bagi khususnya pemerintah baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, kalau untuk mengenai ketepatan sasaran, kami kembali lagi kepada data yang ada di khususnya kota kabupaten, bekerja sama juga dengan BPS itu juga. Jadi kalau untuk dinas pendidikan juga punya peran di situ karena mereka melalui data-data dapodik mereka dari SD, SMP, SMA juga mereka punya gitu. Untuk tadi bansos sendiri kita juga sama sih Pak Ari juga melalui data-data yang sekarang itu banyak data yang masuk akhirnya sesuai indikator kriterianya kan beda-beda gitu. Jadi untuk Kementerian Sosial sendiri memiliki indikator tersendiri untuk kemiskinan itu. Saya pikir itu aja. Nah mungkin kita juga melihat yang terjadi beberapa waktu ini gitu ya soal pengunduran guru yang mau masuk ke SR ini dan juga murid SR yang mengundurkan diri juga gitu ya Bu Lastri, Bu Rino dan juga Pak Ari. Nah soal hal tersebut Bu Lastri, Anda melihatnya seperti apa? Baik. Apakah di sini juga mengalami hal yang serupa atau gimana nih? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya ingin menceritakan pengalaman saya dulu. Silakan. Ya. Bahwa saya semenjak di SR ini dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan sekarang ini, saya sebagai guru yang sudah 19 tahun mengajar, merasa baru pertama kali itu kementerian itu saling bekerja sama dengan harmonis. Saya di lembaga dan dinas-dinas terkait itu saling bekerja dengan harmonis supaya SR ini terwujud. Jadi SR ini bukan hanya bansos gitu, tetapi negara hadir untuk anak-anak ini memberikan pendidikan yang layak. Harapan saya sebagai warga negara ya, sebagai orang Bekasi, ini harusnya semua nanti SR ini ada di semua daerah dan semua bisa menikmati gitu Pak. Harapannya gitu ya. Kenapa? Karena benar-benar negara hadir di mana dari Kemensos, Kemendikbud, Dinas Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, kemudian BKN dan segala macam, semua kementerian itu saling bekerja sama dengan harmonis untuk mewujudkan SR ini. Jadi SR ini tidak berdiri sendiri, tidak hanya dari Kemensos. Kalau hanya Kemensos tidak mungkin ada. Kenapa begitu? Dari awal masuk ketika saya menerima siswa ini, itu Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Kemensos Kementerian Kesehatan hadir. Mereka memberikan screening awal, cek kesehatan. Apakah kan tadi Kemensos berdasarkan data. Nah, sebelum di screening ditemukan 2 siswa kami masih mengidap penyakit TBC, karena itu menular, tidak boleh di asrama. Sehingga Dinas Kesehatan berkoordinasi untuk memberikan atensi kepada siswa ini pengobatan. Ya, jadi tidak siswa ini tidak mengikuti dulu SR, mereka pengobatan dulu setahun ini, nanti tahun depan baru mereka ikut kemari setelah dinyatakan sehat. Jadi di situ hadir. Yang kedua, ada juga di situ selain kesehatan juga hadir Kemendikbud, Mendikdasmen ya Pak Muti waktu itu hadir ke sini memberikan penjelasan mengenai 7 kebiasaan anak hebat. Kemudian guru-guru kami juga diberikan pembekalan mengenai deep learning ya, pembelajaran mendalam dengan mengikuti diarahkan kami ke MGMP dan MGBK sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Termasuk saya juga dimasukkan ke dalam grup MKKS Kepala Sekolah. Dan kami diberikan akses untuk bekerja sama dengan SMA 1, SMA 3 untuk studi tiru lah ya. Kemudian juga dari lembaga swasta, alhamdulillah, dari ESQ, dari Pak Ari Ginanjar memberikan talent DNA. Jadi semacam tes psikologi untuk penelusuran minat bakat anak-anak. Itu di awal.
ketika masa awal-awal masuk, sehingga kami punya database yang lengkap mengenai anak-anak ini. Kepribadiannya seperti apa, bakatnya seperti apa. Dan alhamdulillah kami sudah bisa mengembangkan 12 eskul di sini yang diikuti oleh mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing, bakat dan minatnya. Bahkan ada yang di sini yang robotik yang itu kami bekerja sama dengan Yayasan Yadika. Nah, jadi kami tidak berdiri sendiri, memang berkolaborasi. Jadi SR ini adalah kolaborasi dari tingkat kementerian sampai ke bawah, sehingga mereka ada dan terpenuhi kebutuhannya. Ada juga di sini yang senang musik ya, Nizam nih. Ini mana Nizam berdiri Nizam. Nizam ini pinter main keyboard, Bu. Bakat musiknya ada. Kemarin alhamdulillah ikut eskul paduan suara gitu, dan tampil di istana. Sound dan di JX Expo ya, kemarin ikut tampil juga kan ya. Dan terpilih ya, yang lain ya. Jadi diseleksi lagi. Nah, jadi ada kerjasama juga dengan entertainment ya, musik fest kemarin hadir ke tengah kami melatih anak-anak ini. Jadi ada juga pelatihan jurnalistik dari teman-teman wartawan di Kota Bekasi, memberikan anak-anak ini kemampuan public speaking supaya tadinya mereka malu, minder, sekarang berani mau syuting kapan pun mereka sudah siap, karena bukan saya yang mengajarkan, memang sudah dilatih kan di awal-awal MPLS. Ya gitu. Jadi Bu Lastri juga merasa kehadiran negara dan juga negara hadir dengan berbagai kementerian dan lembaga yang ada. Terus dunia usaha juga hadir mensupport kami, ada BNI, ada jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya satu bentuk ide yang luar biasa dari Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo untuk masyarakat Indonesia, terutama anak-anak bangsa ini yang dimulai dari yang tidak pernah terjamah. Mereka ini kan desil 1, desil 2 ini tidak pernah terjamah. Nah, sekarang mereka dirangkul dengan ketika mereka semua diharapannya kan mereka ada peningkatan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi desil 1, desil 2 gitu nanti ke depannya. Ya, itu cerita dari Kepala Sekolah di SRMA 13 Bekasi. Kalau secara keseluruhan gitu ya, sekolah rakyat di Indonesia kan juga ada banyak gitu kan yang diusung. Nah, Pak, dari JPPI Pemantau Pendidikan Indonesia, tadi kan disampaikan bahwa Ibu Lastri ini merasa ada kehadiran negara juga gitu ya. Tapi soal PDKT tadi gimana nih Pak? Belum dilanjutin, monggo. PDKT-nya gimana nih Pak? Ya, kalau 16 tahun Ibu menjadi guru kan baru hari ini merasakan kehadiran negara, saya juga sedih. Saya guru 5 tahun, gak lama lah ya. Sekarang jadi dosen. Ya berarti saya juga belum merasakan nih kehadiran negara. Jadi kan ini maksudnya gini loh. Program itu ini kenapa sangat banyak sekali kolaborasi tadi disebutnya, karena ini kan instruksi presiden kan. Ini instruksi presiden artinya mau nggak mau, tadi bahasa itu juga saya dengar dari kepala sekolah SR yang lain, terus dari PKH, ya pokoknya kita nurut aja, gitu. Jadi komando lah. Kami memahami betul kenapa ini bahkan ya ret kemarin saya akan mendengarkan pidatonya Pak Presiden. Pak Presiden itu dengan sangat sadar bilang bahwa dia ngomong ke menterinya, ojo ke susu. Ya kan, jangan terburu-buru gitu. Jadi saya tahu lah susah nyari tanah itu 5 hektar itu susah. Itu presiden sendiri bilang seperti itu. Kementerinya bilang ojo ke susu. Nah ketika itu saya bertemu dengan salah satu wali asuh dan guru SR di Tangerang Selatan. Dia bilang, iya emang kayaknya terkesannya sangat terburu-buru ya. Karena kita paham karena ada tadi output untuk kementerian dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kan yang berjibaku kita ini ibu-ibu yang di bawah sini kan, yang di sana kan sudah sekian ratus, tapi kualitinya gimana gitu loh. Itu yang menjadi concern kita. Bahkan ada anak murid itu yang ngambek mau pulang karena dulu PKH-nya bilang nanti di SR tuh boleh bawa handphone, nanti dapat laptop. Karena komunikasinya gimana tuh? Ya gitu. Itu sendiri PKH-nya ngomong ke saya gitu. Ya jujur dan saya nggak akan menyalahkan juga. Kita nggak bisa menyalahkan karena itu tugas kan. Sebagai abdi negara, bagus kamu lah udah mengerjakan tugas dengan cara apapun. Dia bilang nanti ada laptop
nanti bahkan semalam itu wali asuhnya pusing WA saya, ini gimana Ria, ada yang ngerokok, ada yang ngerokok, SRMA, ada yang ngerokok, gue botakin aja kali ya, karena ini anak santri, jadi dia membawa aura pesantren di situ, bahkan karena Gus Ipul sendiri bilang SR ini boarding tapi bukan pesantren tapi beda. Tapi dibilang bedanya apa? Gak dijelasin sama Gus Ipul. Jadi para guru itu yang background pesantren, dia membawa rotib, ngaji, tahlil gitu ya di SR itu. Jadi punya corak beda-beda tuh. Jadi nggak kurikulumnya nggak setara kan. Dan itu perlu dievaluasi gitu. Mumpung baru sebulan, ini udah tepat belum? Gitu. Kemendikbudrismen kan mau bikin multi entry, multi exit kan. Nah itu gimana bentuknya nanti polanya. Jangan-jangan nanti malah jadi kayak PKBM lagi, ya kan, bukan sekolah. Maka saran kita integrasikan ke Dapodik. Jadikan sekolah rakyat ini bagian dari Kementerian Pendidikan. Toh kalau itu kegiatannya di Kementerian Sosial, it's okay. Itu juga punya negara kok, tadi kolaborasi kan. Gitu loh. Kami sudah terdaftar di Dapodik semua SM. Nah iya kan, artinya itu hal pertama yang kita sampaikan dulu ke kementerian, bahwa jangan ini dipisah-pisah. Sama juga tadi sekolah unggulan. Nah biar nggak ada stigma. Jadi membahas tentang stigma. Sekolah untuk rakyat miskin dan lain sebagainya. Maka ini harus inklusif. Jadi ya kalau rekrutmen desal 1, 2, 3, 4 ini kan desil aja kan kita datanya beda Bu ya. Data Kementerian Sosial, data BPS, misalnya Kementerian iya itu kan beda-beda tuh dia. Desil yang disebut desil 1 nih gimana itu, apa indikatornya beda-beda. Maka ini perlu gini loh, perlu ada istilahnya, satu persepsi, satu visi bahwa ini yang miskin tadi misalnya ekstrim tuh yang gimana? Ketahuan Bu daerah mana nanti dia kumpulnya. Misalnya di Indonesia Timur, misalnya di Kalimantan misalnya gitu loh. Jadi nggak semuanya ada sekolah rakyat. Maksudnya tuh gini loh. Maksudnya jadikan ini investasi, bukan hanya program gitu loh. Artinya namanya investasi kan kita harus tahu mana yang nih goal nih. Kalau bahasanya mana yang kira-kira investasi ini untung nih. Nah, biar untung kan perlu dilihat secara adil gitu. Bukan adil. Mungkin secara jujur. Ada di mana nih desil 1 sebenarnya berada. Yang saya di Kota Bekasi, keren-keren loh SD-nya di sini, SDN-nya di sini, SMP-nya Bekasi ini, kota kabupaten ini keren-keren. Saya sering kan ke Bekasi gitu. Swastanya keren-keren. Kan tinggal ini masukkan ke sekolah di situ, swasta. Ya kan? Seperti yang keputusan Mahkamah Konstitusi JR kami itu yang mengatakan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan tanpa pungut biaya untuk pendidikan dasar. Baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Artinya gak semuanya satu program ini untuk semua. Memang persepsinya harus disamakan dulu ya, supaya nanti pas eksekusinya juga bisa dievaluasi juga secara merata gitu ya Pak Ari. Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ari gitu ya, tapi sebelum ditanggapi oleh Bu Rino, saya juga mau menyapa lagi teman-teman siswa-siswi dari SRMA 13 Bekasi. Suaranya mana nih? Oke, mungkin sejauh ini bisa salah satu ada yang mau kasih pendapatnya ataupun juga punya opini selama bersekolah di SRMA 13 Bekasi, silakan. Ayo, siapa yang berani? Ada ketua kelasnya. Ada ketua kelasnya, siapa nih ketua kelasnya? Oke, silakan berdiri, boleh? Ya. Nih, ketua kelas plus ketua Paskibra ya, baru terpilih ya? Selamat ya. Selamat ya. Ya. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Argalis. Saya tinggal di Jatiasi, tinggal di yayasan. Saya dari kelas 1A. Oke, selama ini Kakak Al, manggilnya Kakak Al boleh? Kakak Al Gojali. Kan Al Ghazali ya. Kakak Al, gimana nih selama bersekolah di SRMA 13 Bekasi ini khususnya? Apa yang dirasakan? Kemudian juga teman-temannya juga seperti apa? Dari tenaga didiknya juga seperti apa? Silakan cerita. Saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman yang baik dan bisa bekerja sama, dan ketemu guru-guru juga yang mengajar kita.
Udah bisa happy bareng gitu. Terus ada waktu belajar, waktu istirahat, kita ada makan siang. Mungkin selama sekolah di sini ada hal unik yang sempat dialami sama Kakak Al gimana? Singkat aja mungkin cerita sama teman KBR juga lagi menyimak nih di channel YouTube, nanti kan ditonton juga. Silakan, gimana nih Kakak Al, cerita aja. Yang hal unik sih yang saya dapat di sini kayak ada lomba-lomba gitu, sama bermain lah sama teman-teman, bisa ngobrol bareng kayak gitu. Oke, thank you Kakak Al. Ya, itu dia tadi teman KBR, salah satu siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi yang sudah kasih review gitu ya selama belajar di SRMA 13 Bekasi. Balik lagi nih kita ke ibu bapak yang ada di sini gitu kan. Tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ari juga gitu. Mungkin dari Ibu Rino bisa kasih statementnya soal dinamika yang terjadi selama ini di Sekolah Rakyat. Mungkin seperti apa tanggapan Anda yang tadi disampaikan oleh Pak Ari? Iya. Kalau kendala ada. Challenge-nya gimana gitu selama ini? Tapi itu seru kalau kami ya, karena ini program baru, jadi selalu ada hal-hal baru dari program pemerintah ini. Kita diajak untuk berpikir terus nih, pemerintah bagaimana kepeduliannya terhadap khususnya masyarakat desil 1 ya, bahasanya desil 1 dan 2 gitu. Cuma memang di sini harus siap pemerintah itu, apalagi dengan sistemnya kolaborasi. Kalau dinas sosial atau kementerian sosial berjalan sendiri mungkin nggak akan terwujud Pak Ari, kalau menurut kami gitu ya. Karena ini tuh ada keterlibatan pembangunan sekolah, ada keterlibatan siswa-siswi yang berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi, itu luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya memang harus, tadi saya setuju juga Pak Ari mengatakan harus satu persepsi nih, Mbak. Jadi apa ya, kalau Kementerian Sosial punya konsep bahwa ini harus keluar dari kemiskinan, itu wajib hukumnya. Bagaimana caranya? Kami ada banyak pendamping nih, potensi sumber daya. Ada pendamping rehabilitasi tadi, PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, dan lain-lain. Ataupun yayasan yang dimiliki oleh masyarakat di luar panti. Nah, sistem kolaborasi ini yang memang harus semuanya tidak boleh ego sektor. Jadi pendidikan dengan konsep mereka, sosial sendiri ada konsep, BPS ada konsep, PUPR ataupun Kementerian Agama juga ada konsep. Ini harus bareng-bareng, toh tujuannya sama. Visi misinya adalah membangun, apalagi 2045 itu targetnya adalah Indonesia Emas. Berarti harus tergraduasi atau keluar dari angka kemiskinan. Minimal itu desil 2 itu warga yang masuk dalam desil 2 yang belum terbantu, minimal ada 1-2 program yang harus sudah dibantu. Baik secara ekonomi, kesehatan, ekonomi maupun mereka itu harus diakui juga oleh masyarakat. Toh ini juga warga Indonesia gitu. Jadi harus sama-sama, targetnya adalah kita harus sejahtera semuanya. Intinya itu sih. Kalau Kota Bekasi kan visi misinya menjadi kota yang nyaman dan kota yang sejahtera. Itu sih intinya, walaupun hanya 2. Itu aja. Berarti reviewnya gitu ya dari dinsosnya. Oke, Bu Lastri, kalau kita ada satu lagi nih Mbak. Mang, kalau tadi gimana? kata Pak Ari terkait lahan. Ya, gimana nih? Untuk wilayah khususnya Kota Bekasi yang berbatasan dengan DKI Jakarta nih sebagai pinggirannya ibu kota, itu untuk lahan sangat sulit ya. Ada mau, tapi di Bantar Gebang. Cuma kan nggak layak Bu sekolah di sana itu untuk bagi pendidikan secara lingkungan juga mungkin kurang baik Pak Ari. Kalau menurut kami. Bantar Gebang yang TPA. Iya, Sumur Batu itu. Tapi kembali lagi lah, nanti kan ada timnya sendiri untuk mengevaluasi apakah layak atau tidak. Tapi kalau untuk di kota seperti STPL ini saya pikir emang layak banget sih. Kalau ini untuk STPL, layak udah. gitu. Buat sekolah layak ini. Sekolah, tadi tapi karena ramah disabilitas dan lain-lain kan. betul, lansia dan lain-lain. Itu Mall yang udah tutup kan. mall yang udah tutup. Wah, bisa Bu, kepala sekolah itu sebagai salah satu solusi. Mungkin kita opsi nggak juga harus ya. menyiapkan lahan sebanyak itu, tapi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sudah tidak terpakai sih sebenarnya. Nah,
Balik lagi soal sekolah rakyat ini gitu ya. Kan sekolah rakyat dipantau 24 jam Yes. begitu ya. Ini gimana nih Bu, kalau dengar 24 jam dipantau tuh kayaknya kedengarannya untuk anak-anak gimana nih? Selama ini Ibu ngeliatnya gimana soal pengawasan tapi juga dari sisi sosial mereka apakah terpenuhi sejauh ini, mungkin bisa dijelaskan? Baik, makasih Kak Naomi. Jadi memang aktivitas anak-anak di sekolah rakyat ini 24 jam. Tetapi ada aktivitas belajar, Ya. ada aktivitas keagamaan, ada aktivitas mandiri. Seperti apa itu masing-masing? Jadi kalau pagi itu jam 4 mereka sudah bangun, sholat subuh, sholat tahajud, tadarus, sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjut dengan kegiatan mandi, ganti baju dan sarapan bersama ya di area makan. Nah kemudian selesai sarapan, nah mereka berkemas untuk berangkat ke area belajar jam 6.30. Oke. Jadi di sini akan ada guru yang menyambut mereka, 5S ya, senyum, salam, sapa. Nah kemudian dari sana mereka belajar jam 6.30 sampai zuhur, jam 11.30 mereka istirahat. Nah, isoma ya, istirahat, sholat berjamaah, kemudian makan, kembali lagi belajar jam 1 sampai jam 15.30. Berarti sampai 15.30 untuk belajar pengajarnya. Ya. Oke. 15.30 itu mereka sholat asar berjamaah, selesai sholat asar dan namanya kegiatan mandiri. Ya. Kegiatan mandiri itu mereka boleh nyuci baju, nyetrika, yang mau jogging-jogging, yang mau olahraga, yang mau berkesenian. Sampai dibatasin nggak waktunya? Sampai maghrib. Sampai Makanya maghrib. nanti sholat maghrib berjamaah, selesai sholat maghrib sampai Isya berjamaah. Nah itu ada namanya mentoring oleh wali asuh. Nah, dan kegiatan belajar mandiri. Nah, jam 9 mereka tidur, istirahat, nanti pagi begitu lagi. Itu untuk hari biasa. Ya. Hari Sabtu itu eskul. Jadi pagi mereka ada kegiatan kerja bakti dulu. Terus eskul sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ya. Nah, setelah eskul ada kegiatan mandiri itu mulai dari jam 1 ya. Kalau di Hari Sabtu. weekend berarti ya, Ya, akhir pekan. kalau hari biasa kan dari jam 15.30. 15 setelah asar lah ya, Ya, ya. jam 4. Nah, kalau hari Sabtu dari jam 1 sampai maghrib. Nanti maghrib sampai malam ada kegiatan keasramaan. Ada pembinaan tahsin, tahfidz untuk yang muslim, ada saat teduh untuk yang non muslim. Kami bekerja sama dengan gereja setempat ya. Nah, kemudian hari Minggu, nah itu mereka pagi boleh jogging, rekreasi. Kebetulan di sini kalau hari Minggu banyak ada kayak Car Free Day gitu ya. Nah, itu kemudian ada mandiri, kegiatan mandiri yang mau bersih-bersih kamar yang lain sebagainya, dan juga ada kunjungan orang tua. Nah, di sekolah rakyat ini kita tidak membatasi kunjungan orang tua. Artinya orang tua boleh berkunjung kapanpun, tetapi memang orang tua mengetahui jadwal anak-anak, sehingga biasanya mereka berkunjung di sore hari. Kalau yang dekat lokasinya itu berkunjung di sore hari. Nah, kalau yang agak jauh itu berkunjungnya di Sabtu atau Minggu di jam mandiri tadi. Nah, pernah juga kita beri kesempatan untuk pulang ke rumah ya. Berapa lama tuh bolehnya? Ya, tanggal 17-18 kemarin mereka pulang karena ingin merayakan hari kemerdekaan di rumah. Tetapi ada juga yang nggak mau pulang. Iya, ini pilihan. Jadi kami mendata yang tidak pulang berapa orang. Karena kan nanti terkait persediaan Lebih makanan. banyak yang mau pulang atau yang masih 50-50. 50-50, oke. Kenapa nggak mau pulang kan kita tanya. Bu, kalau pulang ongkosnya lumayan, kasihan orang tua. Ada juga ya Bu, kalau di rumah istilahnya makanan nggak ada, di sini kan tinggal makan 3 kali sehari, terus ada snack gitu kan. Nah, kemudian ada juga bukan mau kegiatan eskul, saya ada mau latihan ini karena mau tampil ini ya. Jadi alasannya beragam. Nah, jadi hak mereka untuk berinteraksi dengan orang tua itu kita tidak batasi. Cuma memang kita atur waktunya. Nah, kemudian memang di sekolah kami itu tidak dibolehkan membawa HP. Tapi di sini ada untuk pembelajaran, ada disediakan tablet, ada komputer, ada PC, ada laptop. Tapi digunakan untuk pembelajaran. Nah, untuk komunikasi kami sediakan tablet di wali asuh dan di guru piket. Jadi kalau anak mau video call atau mau telepon orang tuanya bisa menggunakan itu. Ada juga anak-anak kami yang punya program tahsin, tahfidz secara online. Kemudian di sini ada yang sudah hafal 20 juz gitu ya. Masya Allah. Ya, ada yang 6 juz gitu Pak. Jadi mereka, Bu, kami ikut tahsin tahfidznya secara online. Nah, kita fasilitasi. Jadi pada maghrib hari Sabtu
kita pinjamkan tablet untuk Zoom gitu ya. Artinya mereka tetap punya interaksi dengan orang tua. Tidak kami batasi, dan orang tua pun tidak dibatasi untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi memang pengalaman saya kemarin ada anak kami nih, bukan ada yang dari kabupaten yang rumahnya di Muara Gembong, di Cabang Bungin tuh di ujung-ujungnya Bekasi ya Pak ya. Laut. Sudah pulang, mau balik nggak punya ongkos, orang tuanya juga nggak punya kan. Akhirnya kami menghubungi PKH-nya Bu. Hanya PKH-nya dijemput pakai mobil tuh satu-satu dibawa lagi kemari ya. Orang tuanya nangis, Bu, kalau bisa nggak usah pulang dulu deh supaya kami menabung dulu kalau anak-anak ini nanti pulang istilahnya biar kami sendiri yang membiayai, katanya nggak enak kalau difasilitasi terus ya tapi kami akan mengatur sebagaimana sebisa mungkin supaya anak-anak ini tetap terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun mentalnya, rohaninya ya, karena kan interaksi dengan orang tua itu sebagai pemenuhan kebutuhan juga. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga gitu ya sama Ibu Lastri, kemudian juga Ibu Rino dan juga Pak Ari, soal kemarin tuh beberapa waktu lalu dari tim Ruang Publik kan juga menyambangi Sekolah Rakyat 13 Bekasi ini gitu ya. Dan kita melihat unik gitu karena dari militer juga ikut mengajar begitu. Mungkin bisa diceritakan juga keterlibatan militer di dalam belajar mengajar di Sekolah Rakyat ini gimana nih Bu Lastri? Oh iya, jadi memang kami berkolaborasi juga dengan TNI, dengan polisi. Karena ada di keasraman ini kan pembinaan karakter. Ini kan mereka dengan latar belakang yang tadinya memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda, yang tidurnya sampai malam, yang mungkin jarang mandi, ada juga Bu, ada yang tidak bisa membersihkan tempat tidur. Nah, kami meminta bantuan berkolaborasi dengan TNI untuk memberikan pembinaan karakter, ketertiban, kedisiplinan ya, terkait dengan daily life, kehidupan sehari-hari, dan juga terkait dengan kedisiplinan dalam misalnya di meja makan, duduk makan yang rapi itu seperti apa ketika bersama-sama. Kemudian di awal-awal itu bahkan tentara ngajarin Bu sampai bagaimana memasang spray yang benar tuh. Kalau tentara kan rapi, cepet set. Nah, ini anak-anak dibekali dari berapa lama itu Bu dibekalinya? Seminggu waktu di MPLS. Tapi kami ini kan 3 bulan ini adalah martikulasi. Jadi kita MPLS ini 3 bulan ya. Martikulasi ini selain pengenalan pelajaran, pengenalan tentang pembinaan karakter tadi di daily lab yang disiplin itu tetap kita berkolaborasi. Jadi setiap sebulan 2 kali itu dari TNI tetap ada pemantauan. Apakah yang dibekali ini sudah dipraktekkan secara konsisten tidak gitu ya? Karena anak-anak ketika ada TNI rapi, tapi ketika nggak ada, tapi kami juga berkolaborasi dengan wali asuh dan wali asrama. Jadi kalau pagi hari sebelum berangkat ke sekolah itu dicek dulu kamarnya sudah rapi tidak, sepatunya sudah tertata belum gitu. Baru kalau belum rapi akan dipanggil lagi, rapikan dulu. Nah, ini sebagai pembiasaan dan pembinaan karakter. Pembinaan karakter, jadi itu dilakukan 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali? Enggak, setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali. Okay. Setiap pagi juga dilakukan oleh wali asuh dari TNI 2 minggu sekali ya. Oke. Baik, mungkin dari JPPI menanggapi gimana nih? Ya, itu juga jadi kritisan kami sih sebenarnya Bu, tentang militer atau militer masuk ke ruang pendidikan. Artinya apakah nggak boleh militer masuk ke ruang pendidikan? Boleh, karena militer punya pendidikannya sendiri untuk mencetak para tentara, para prajurit kan gitu. Nah, untuk konteks anak ini sesuai nggak sih gitu kan? Kita ini kan mungkin yang belajar pedagogi, kita belajar bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang sifatnya itu instan. Pendidikan itu yang adalah pembiasaan. Ya, kita mungkin pernah baca bukunya Thomas Lincoln misalnya, atau buku pendidikannya Ki Hajar Dewantara misalnya. Kan di situ jelas banget setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah perguruan gitu. Artinya kita semua nih harusnya membiasakan gitu. Nah, militer ini punya porsinya sendiri. Kalau dia datang ke sini untuk belajar ngajar baris berbaris, ngajar yel-yel, ngajar tentang olahraga, itu agak make sense, agak oke lah. Tapi kalau dia sampai mempelajari tentang kepribadian, budi pekerti, kok Mbak lebih cocok guru ya?
gitu, lebih cocok guru yang ada di garda terdepan kepada mereka, apalagi ketika konteks sekolah rakyat berasrama, ada juga wali asuh. Ini kan konteksnya sangat ya, ada pendidikan, ada pengasuhan. Yaitu pendidikan oleh para guru, pengasuhan itu representatifnya dari para wali asuh gitu. Jadi harusnya sih ya perlu dipikirkan kembali lah tentang militer masuk ke sekolah rakyat atau ke lembaga pendidikan. Bukan kita anti militer, enggak. Militer tuh bagus gitu ya. Dia punya pendidikannya sendiri gitu, caranya dia sendiri. Kenapa harus cepat-cepat bersihin kasur? Ya kan dia punya maknanya sendiri, ya kan? Bukan kita kan ke teman-teman ini bukan untuk dia disiplin karena rasa takut kan, tapi disiplin positif kan, disiplin karena kesadaran gitu. Ya mungkin itulah ya. Oke, dari Dinsos Bu Rino gimana tanggapannya? Menyambung yang disampaikan Pak Ari juga. Intinya anak-anak ini nyaman aja sih. Jadi tidak merasa tertekan ya Pak Ari ya. Kalau mereka happy dengan sistem seperti itu dan udah menjadi kesepakatan, mungkin lebih tahu ini adalah ranahnya di pendidikan gitu. Kalau kami kan hanya bisa memberikan support, memberikan pendampingan terhadap siswa dan terutama khusus pendampingan yang ada di SR yang 24 jam. Kalau terkait dengan tadi semi militer dan lain-lain, mungkin kita mencari yang positifnya aja, bahwa ada hal-hal yang positif yang harus kita ambil, toh semuanya juga untuk kebersamaan, semuanya mencapai tujuan agar anak-anak lebih baik, terus lebih semangat. Mungkin kalau dengan adanya kegiatan disiplin seperti baris berbaris, bagaimana berdiri yang tegak, bagaimana duduk yang baik, seperti itu. Jadi tidak menjenuhkan siswanya khususnya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, tapi mungkin karena ini juga sudah di ujung waktu siaran Ruang Publik KBR gitu ya, dari mekanisme soal pelaporan dan juga mungkin monitoring gitu soal dari Dinsos sendiri terhadap SRMA 13 Bekasi ini seperti apa? Ya keseluruhan lah ya SRMA Bekasi begitu, dan evaluasi berkalanya seperti apa? Kalau kami selalu melakukan koordinasinya dengan khususnya kepala sekolah. Saya khususnya, bukan saya ya, atas nama Dinas Sosial dengan kepala sekolah khususnya di SRMA itu selalu berkomunikasi ya Bu ya. Jadi Bu Lastri melalui pendamping siswanya itu kalau ada apa-apa selalu cerita nih, misalnya kemarin anak-anak ada yang sakit, terus ada yang sudah mulai agak semangat, biasa sama orang tua. Itu menjadi sakitnya sakit faktor. Kangen atau sakit gimana? Sakit kangen kali ya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Terus jadi walaupun masih di Bekasi tetap aja kangen-kangenan perlu, mungkin sama adik-adiknya, kakaknya, teman-temannya yang di sekolah lain ya kan, kadang-kadang pengen ketemu ngobrol. Nah, itu disinilah peran pendamping dan guru-guru yang ada di SRMA ini, kita selalu melakukan komunikasi sih. Terutama apalagi kalau misalnya ada yang mengundurkan diri dan lain-lain, karena secara administrasi gitu. Oke. Nah, dari Bu Lastri, gimana harapan Anda terhadap SRMA Bekasi ini ke depannya terkait dengan evaluasi, kemudian juga biar bisa lebih baik lagi ke depannya seperti apa Bu Lastri? Baik, terima kasih. Dan untuk keberlanjutan SR ini juga. Ya. Jadi SR ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari mata-matanya anak-anak ini ya, penuh harapan ya, bahwa mereka berharap punya masa depan yang lebih baik dengan adanya mereka di SR ini. Mereka punya daya jangkau yang lebih lagi ya. Daya jangkau artinya yang pengen kuliah punya kesempatan untuk kuliah. Cita-cita yang tinggi ya. Ya, yang punya cita-cita, ada yang ingin keluar negeri kemarin sampai Bu saya mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang. Mereka punya harapan dan mereka mulai berani untuk mewujudkan harapan itu di SR ini dengan pendampingan dari kita semua. Satu hal bahwa SR ini adalah kolaborasi Bapak. Jadi kami berharap semua pihak bisa mendukung program yang digulirkan ini, program yang sangat mulia ini. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita semua. Supaya mereka bisa terfasilitasi dengan baik pendidikannya, kemudian bisa punya arah untuk mencapai tujuan mimpi-mimpinya, sehingga punya kendaraan ibaratnya untuk mencapai ke sana. Itu harapan saya, dan tentu
semua ini bisa terwujud dengan dukungan dari semua pihak. Oke, baik. Terakhir dari JPPI, Pak Ari gimana Pak harapannya? Pertama secara keseluruhan ya, Ya. harapannya harus sukses, harus berhasil. Kalau enggak, anak-anak yang akan jadi korban. Jadi baik itu gurunya, wali asuhnya, pemerintahnya, baik di daerah maupun di pusat gitu. Itu ya benar-benar harus serius, udah memulai hal ini gitu. Terus ke depan sekolah rakyat tuh harus diintegrasikan. Artinya diintegrasikan ke satu sistem pendidikan. Tadi kita hanya bicara tentang Undang-Undang Dasar pasal 31. Kita punya Sisdiknas. Kita juga punya Undang-Undang Dasar itu yang meminta negara untuk membuat satu sistem pendidikan. Artinya pendidikan itu harus satu sistem. Gitu loh. Yang hari ini aja ada madrasah sama sekolah masih perdebatan ini satu sistem atau enggak. Tambah lagi sekarang sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial, terus ada sekolah unggulan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah itu apakah sudah satu sistem atau belum? Maka ini harus benar-benar difikirkan. Ya mungkin para pengambil kebijakan publik ya, yang kebijakan di atas ya, Pak Menteri gitu ya, harus benar-benar dilihat sekolah rakyat ini keberlanjutannya seperti apa, gitu loh. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau hanya mungkin 5 tahun? Setelah itu bagaimana instruksi presiden ini bisa menjamin sekolah rakyat ini terus ada gitu. Itu secara keseluruhan. Nah tadi juga tentang hal-hal yang sifatnya pendidikan, pedagogi tadi itu. Ya benar-benar harus guru jadi garda terdepan. Dan wali asuh juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah rakyat. Ya kan, karena ada pendidikan dan pengasuhan secara 24 jam. Itu seperti artinya para orang tua mereka ini memasrahi pendidikannya dan pengasuhannya kepada sekolah rakyat. Maka antara wali murid dengan sekolah rakyatnya harus punya keterikatan apa, selain keterikatan secara program kita dibantu, juga keterikatan yang bersifat batin gitu. Chemistry ya. Chemistry kalau bahasa anak Jakarta Selatan. Kalau anak Bekasi, Bantar Gebang, batinnya harus nyambung gitu. Kalau enggak, ya berapa banyak sih anak pesantren boarding school, ya kan, yang tidak ada intervensi negara, yang berhasil dan nggak berhasil. Kan banyak juga yang nggak berhasil, banyak juga yang berhasil. Artinya akan sama aja gitu. Maka perlu mungkin di sekolah rakyat di sinilah ya. Terakhir nih, saya tuh sampaikan ke teman-teman pendamping sama guru di salah satu SR lah ya. Saya bilang, kata Gus Ipul nih kan pesantren tapi bukan pesantren, ya kan. Nah perlu dibedain. Misalnya ada senam pagi misalnya. Ketika ada tadarus, habis tadarus senam pagi misalnya. Terus kalau di pondok dulu ada muhadoroh atau belajar pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin di sini juga adain misalnya. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris, namun bahasa Korea. Di Bekasi banyak lah para orang asing juga banyak di sini kayaknya kan. Yang orang Korea, orang mana suruh datang ke sini gitu untuk berbagi sama teman-teman gitu, agar kolaborasinya itu berlanjut. Pokoknya apapun ya yang negara pemerintah ini lagi berikan tadi tantangan untuk pemerintah daerah, ya kita mikirkannya anak gitu. Kita harus berpihak kepada anak gitu, bukan hanya kepada program. Kalau ada program atau anggaran yang kurang, ngomong aja Bu, kurang nih Pak gitu. Gitu nggak boleh, jangan nggak apa-apa lah, ikhlas, jangan Bu, karena ini anak gitu. Kalau sekolah swasta ya, boarding school swasta, pesantren swasta itu mungkin berpikir lah kita hemat-hemat lah. Tapi kalau ini divestasi negara, ada kehadiran negara, banyak tangan di sini, ada banyak kementerian di sini, harusnya bisa diselesaikan gitu loh, masalah-masalah yang sifatnya mungkin anggaran atau tanah misalnya kayak gitu-gitu, bangunan. Ngomong aja langsung Bu. Kalau nggak denger bilang saya. Saya ngomong. Oke, kita doain bersama supaya SR ini umurnya panjang ya.
Oke, baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini yang sudah bersedia siaran di Ruang Publik KBR langsung dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Tadi terakhir ada Pak Ari Hardianto, Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Juga ada Ibu Rino Budiarti AKS MSI, Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi. Dan juga bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi SRMA 13 Bekasi Ibu Lastri Fajarwati. Terakhir bisa disapa lagi sebagai penutup kita di siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, anak-anak semua siap? Adakah sekolah rakyat di matamu? Ada. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Adakah sekolah rakyat di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Iya, sekolah rakyat. Cerdas bersama, Tumbuh setara. Ya. Terima kasih.